Ingat catatan sejarah bagaimana sebuah negara menjadi besar dan bertahan hingga ratusan tahun. Juga di sisi lain, ada negara yang bubar hanya dalam satu generasi. Semua itu bukan hanya karena berhasil mengurusi kebutuhan dalam negeri atau dikenal dengan istilah urusan domestik, namun juga berhasil menangani perampokan dari luar wilayah, baik yang terang-terangan merampok ataupun dengan halus menipu. Juga pandai memanfaatkan kekuatan luar negeri, serta mahir diplomasi, termasuk diplomasi dagang untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak bisa diproduksi sendiri, baik bahan baku maupun produk jadi. Main cantik di luar negeri, main cantik di dalam negeri. Membangun SDM yang solid dengan jiwa nasionalisme yang tinggi adalah kunci negara berdaulat dalam jangka panjang. Atau pendeknya sebuah negara, semua ini bisa terjadi di bawah pemimpin yang punya visi. Tidak pernah cukup jika pemimpinnya pragmatis, sederhana, dan kasual. Semuanya akan ada akibat negatif dan positifnya dalam kurun waktu cepat maupun panjang. Kita lanjut informasinya. Kita melihat negara kota yang kecil di Eropa bernama Venesia di abad pertengahan yang bermain cantik, miring ke Yunani dalam strategi luar negerinya. Kemudian main indah ke dalam negeri dengan koleganza, yaitu equity crowdfunding atau urun dana untuk UKM. Seperti Santara tirulah saat ini. Kalau negara yang terkini, kita lihat Singapura dengan strategi miring ke barat, menjadikan Singapura negara kota yang kuat dalam maritim hub dan financial hub, menjadikan Singapura negeri dengan pendapatan per kapitanya salah satu yang tertinggi di dunia dengan 50 ribuan dolar per kapita atau hampir 12 kalinya pendapatan per kapita Indonesia. Padahal Singapura itu juniornya Indonesia. Indonesia lahir tahun 45, Singapura tahun 65. Bagaimana dengan Tiongkok yang di tahun 1970-an pernah kelaparan dahsyat yang membuat matinya penduduk lebih dari 5 juta dan sangat miskin hingga tahun 80-an. Yang dilakukan oleh Deng Xiaoping, pemimpin waktu itu, adalah bermain cantik ke luar negerinya, di mana di tahun 79 Deng Xiaoping memilih miring ke Amerika. Padahal saat itu Soviet, tetangganya Tiongkok, adalah kekuatan yang dikatakan terkuat di dunia dan sama-sama paham bernegaranya adalah komunis. Ternyata benar, sejarah berpihak ke Deng Xiaoping. Taruhan Tiongkok tepat di tahun 1991 Soviet bubar. Di tahun 80-an kekuatan komunis memang lagi kuat-kuatnya di dunia dan Amerika yang memiliki alat propaganda yang bernamanya demokrasi sedang diserang di mana-mana. Untuk itu, apapun resikonya, Amerika mepet Tiongkok. Amerika perlu Tiongkok untuk menahan Soviet dan menahan Korea Utara setelah gagal di tahun 1975 di Vietnam yang menjadikan Vietnam negara komunis. Tiongkok pun kemudian diguyur dana besar dan banyak perusahaan barat masuk ke Tiongkok dengan syarat Tiongkok berpihak ke sekutu. Tiongkok yang di tahun 70-an income per kapitanya di bawah Indonesia melakukan strategi luar negeri yang cantik yang berbuah pada saat ini income per kapitanya 5 kali Indonesia. Selama 10 tahun kemudian hingga tahun 1989 Tiongkok menggeliat naik ekonominya. Banyak reformasi dilakukan di dalam negeri. Perusahaan sekutu barat serta perusahaan globalis banyak memindahkan pusat produksinya ke Tiongkok karena SDM yang kuat kerja serta murah. Di tahun 89, bulan Juni, mahasiswa demo di Tiananmen menuntut demokrasi meledak. Efek pemahaman barat mulai masuk ke sendi bernegara Tiongkok. Mahasiswa ingin bebas demokrasi. Deng Xiaoping dilema, memihak barat sesuai dengan perjanjian dengan Ronald Reagan, sekutu barat, atau balik kanan mementingkan dasar negara, sosialis komunis. Setelah adanya secret meeting, keputusannya adalah tetap sosialis komunis dan anti demokrasi barat. Maka disikatlah mahasiswa di Tiananmen Square itu, sebuah massacre atau pembantaian dengan 10.000 korban mati di saat itu. Efeknya dunia mengecam Tiongkok. Lebih dari 50% perusahaan Amerika dan perusahaan barat menarik diri dari Tiongkok. Namun keputusan Tiongkok sudah bulat. Bermain dengan globalis, tidak bermain dengan negara barat. Dengan membangun semua ke dalam negeri terlebih dahulu. Tiongkok menggunakan ekonominya MMT Michael Hudson. Tiongkok mainkan double currency system. Di dalam cetak uang berbasis proyek, ke luar negeri pakai yuan berbasis dolar. Tiongkok membangun gila-gilaan di dalam negeri setelah memiliki keterampilan yang diberikan barat selama 10 tahunan. Di dalam membangun berbasis printing money. Semuanya tentunya dengan studi mendalam, bukan asal bangun jalan tol saja misalnya, tetapi membangun jaringan sambungan antar kota produksi, pemasok bahan baku, hingga membangun industri kendaraan niaganya. Isinya apa, kemana arahnya, semua dirancang dengan teliti. Efeknya biaya produksi turun, produksi jadi cepat terdistribusi. 12 lapis benefit pembangunan didapatkan. Bukan hanya 2 manfaat didapatkan dalam membangun jalan pakai hutang, yaitu jalanan dibangun ramainya hanya untuk mudik lebaran sebagai manfaat pertama dan dapat sohor populer terlihat membangun, yaitu manfaat kedua, yaitu negara tetangga yang punya begituan bukan Tiongkok.